Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman. Kemuliaan Nabi Muhammad, seperti cahaya yang menerangi benda-benda di sekelilingnya. Dialah Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih dan utusan di bumi. Mengangkat derajat kaum lemah, melepaskan belenggu kemusyrikan, dan membawa ajaran rahmat bagi seluruh alam. Umatnya adalah terbaik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Pernyataan ini, secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Bahkan, saking banyaknya kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, sampai-sampai, membuat salah satu nabi iri akan kemuliaan umat tersebut. Lalu, siapakah nabi tersebut? Kemuliaan apakah yang membuat nabi tersebut iri? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Sebelum Nabi Muhammad diutus, ciri-ciri Rasul terakhir ini sudah disinggung dalam kitab suci umat-umat terdahulu, dan mereka mengimaninya. Lebih jauh, karakteristik umat Nabi akhir zaman ini, juga sudah disebutkan dalam beberapa kitab terdahulu. Hal ini salah satunya ditegaskan dalam firman Allah SWT berikut. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal, maka kami berfirman. Berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya, aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 145. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, ayat ini tidak saja mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad sudah disebutkan identitasnya dalam kitab Taurat sebelum dirinya diutus, akan tetapi juga ciri-ciri para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan umat muslim. Oleh sebab itu, dalam menafsiri ayat di atas, As-Suyuti mengutip riwayat Qatadah, tentang kekaguman Nabi Musa, saat ia melihat keutamaan umat Muhammad dalam Taurat. Berikut riwayatnya, saat Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah SWT, dia bertanya kepadanya, "Wahai Tuhanku, dalam kitab Taurat dijelaskan ada umat terakhir, tapi kelak memasuki surga paling awal. Aku berharap mereka adalah umatku." Allah menjawab, "Mereka adalah umat Muhammad." Di dalam Taurat juga dijelaskan, tentang umat terbaik yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang mengimani kitab suci terdahulu dan kitab suci terakhir. Mereka memberantas kesesatan dan memerangi Dajjal. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan, tentang umat yang telah hafal dan memahami benar-benar kandungan kitab-kitab Injil, berbeda dengan umat lainnya yang tidak memiliki kemampuan demikian. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan, tentang umat yang ketika bersedekah, maka sedekah mereka bisa dimakan penerimanya dan pemberinya mendapat pahala, berbeda dengan umat sebelumnya yang jika bersedekah dan diterima oleh Allah, maka Allah menurunkan api untuk membakar sedekahan itu sehingga tidak bisa dinikmati. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan,
tentang umat yang ketika berniat melakukan satu kebaikan, kemudian mengurungkannya, maka mereka tetap memperoleh satu pahala. Jika merealisasikan niat baiknya, mereka akan memperoleh pahala 10 kali lipat, 70 kali lipat, hingga balasan yang tak terhitung. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang ketika berniat melakukan perbuatan buruk lalu mengurungkannya, maka mereka sama sekali tidak mendapat dosa. Jika mereka tidak merealisasikannya maka hanya mendapat satu dosa. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Di dalam Taurat dijelaskan tentang umat yang doa-doanya dikabulkan. Aku berharap mereka adalah umatku. Mereka adalah umat Muhammad. Setelah dialog itu selesai, Nabi Musa akhirnya menyatakan diri sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau demikian, jadikanlah aku sebagai umat Muhammad. Allah kemudian memberikan Nabi Musa dua hal, yaitu menjadikannya sebagai utusan yang mampu berbicara dengannya tanpa perantara, dan sebagian umatnya ada yang mendapat petunjuk serta mampu berbuat adil. Identitas Nabi Muhammad yang terdapat dalam kitab suci umat terdahulu, dan kisah percakapan Nabi Musa dengan Allah tersebut, menunjukkan bahwa sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad, sudah disinggung dalam kitab suci umat terdahulu, baik Taurat ataupun Injil. Bahkan saking mengimaninya, sebelum Rasulullah lahir, umat Yahudi selalu bertawasul kepadanya agar diberi kemenangan saat melakukan peperangan. Tawasul ini digunakan oleh orang Yahudi seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas berikut ini. Ibnu Abbas bercerita bahwa, dahulu Yahudi Bani Khaybar kerap bentrok fisik dengan Bani Ghatfan. Kalau perang berkecamuk, satuan pasukan Yahudi Khaybar itu mesti cerai-berai. Yahudi Khaybar lalu berdoa, "Ya Allah, kami memohon kepadamu melalui kebenaran Nabi Umi, yang kau janjikan kepada kami diutus di akhir zaman, kecuali kau bantu kami mengalahkan mereka." Setiap kali berperang, Yahudi Khaybar selalu berdoa seperti ini, dan mereka berhasil memorak-porandakan satuan pasukan Ghatfan. Lalu Allah menurunkan ayat. Mereka itu sebelumnya memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maksudnya, lewat tawasul denganmu hai Muhammad. Hingga akhir ayat, maka laknatullah jatuh mengenai orang-orang kafir, hanya saja, setelah Nabi lahir mereka tidak lagi mengimaninya, karena sosok yang dijanjikan itu bukan dari suku mereka sendiri, Bani Israel, melainkan dari suku Quraisy Arab. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Katsir dalam tafsirnya, mengutip riwayat berikut. Dari Atta bin Inasar, dia berkata, dia pernah bertemu Abdullah ibnu Amr, lalu ia bertanya kepadanya, ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW di dalam kitab Taurat. Abdullah bin Amr menjawab, memang benar, demi Allah, sesungguhnya sifat beliau terdapat dalam kitab Taurat, persis seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, serta menjadi benteng bagi orang-orang yang umi. Engkau adalah hamba dan rasulku, aku menamaimu, Mutawakil, orang yang berserah diri. Engkau tidak bersikap keras juga tidak berhati kasar. Allah tidak akan mencabut nyawanya, sebelum ia mampu meluruskan ajaran agama yang menyimpang dengan kalimat, La ilaha illallah, menyadarkan orang yang hatinya masih tertutup dari kebenaran, telinganya masih tuli dari kebajikan, dan matanya buta dari ajaran yang lurus. Masya Allah. Itulah tadi beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad. Bahkan, saking banyaknya kemuliaan yang diberikan kepada kita, sampai-sampai membuat Nabi Musa iri,
dan ingin menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita wajib bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, dengan cara memperbanyak membaca solawat, karena solawat adalah ibadah ringan, yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal jangan di WC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.